Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat bersama keluarga. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 pelestarian lingkungan. Kelas 5 semester 2. Sebelum pelajaran Pak Guru mulai, mereka berdoa sesuai dengan agama kita masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin jika kamu berenang di pantai atau terpecik air laut. Kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untungnya 3% dari air dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik: A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak terasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10-25 derajat Celcius. F. Tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi: Syarat A. Tidak mengandung bahan kimia yang dapat mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. pH atau derajat keasaman antara 65-92. 3. Syarat mikrobiologi: tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disenteri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai terdekat atau sumber air lainnya seperti sumur. Air dari sungai dan sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung besar air ditambahkan sejumlah kecil gas klorine untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai besar air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bawah penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Tuliskan dalam bentuk peta pikiran berikut. Bacalah teks yang berjudul Hari Air Sedunia. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bango yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bango. Merasa iba, maka kakek Bango terbang keliling mencari tempat berair bagi ketam dan katak. Akhirnya kakek Bango menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya ketam dan katak ke telaga itu. Gambar cerita banyak kita jumpai pada buku cerita, terutama buku cerita yang bergambar atau komik. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ayo menulis. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita.
Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tulislah pada kolom berikut ini. Ayo membaca. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalaman yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut ini. Anak-anak, setelah mempelajari pada materi berikut ini, jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan tepat. Sekian materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.